wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Selamat bergabung dalam seri webinar Guru Belajar kali ini dengan tema model dan strategi pengawas sekolah di masa adaptasi kebiasaan baru. Saya doakan semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, bersama kita telah hadir narasumber yang merupakan pakar di bidangnya. Mari kita berkenalan dengan beliau-beliau yang luar biasa ini. Untuk yang pertama, kita berkenalan dengan Bapak Dr. Agus Sukoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita akan berkenalan dengan pembicara kita yang selanjutnya adalah Ibu Endang Rahayu Mudi Hastuti. Selamat pagi, Ibu Endang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mia. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Dan Assalamualaikum Terima Bapak kasih. Ibu semua. Juga nanti akan bersama-sama mendengarkan paparan dari narasumber kita selanjutnya, yaitu Ibu Profesor Dr. Tri Marhaini Puji Astuti. Apakah Ibu Tri? Silakan. Pak Agus, Bu Endang, dan Bapak Ibu semuanya, Mbak Mia, terima kasih. Nah, begini Bapak Ibu peserta dan teman-teman pengawas semuanya, ini saya akan mengawali dari hal yang umum-umum saja dulu. Nanti akan saya sambungkan ke yang khusus-khusus akan dibahas oleh Pak Agus dan Bu Endang. Nah, izinkan share screen Mbak Mia, saya akan bagi screen-nya. Oke. Silakan Ibu. Bisa ya? Oh, ini dari sana ya? Iya Ibu, kami bantu. Bantu dari sini. Ya. Soalnya kalau yang bagi saya bisa ngerain sendiri gitu ya. Nah, oke lah kalau nggak apa-apa kalau gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Silakan Ibu, waktu Ibu 20 menit dari sekarang. Ya, nah agak kikuk ini karena yang bagi justru dari sana saya agak kikuk. Karena kalau biasanya bagi sendiri bisa tak gerakan maksudnya. Nah, baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau teman-teman pengawas Mas sudah sering ketemu dengan saya, ini belum dulu Mas. Nah kan jadi nggak ini ya, kalau misalnya yang bagi screen saya aja gimana ya, biar sesuai dengan kemauan saya gitu. Boleh Ibu. Kami mohon panitia, kita persilahkan Prof. Tri untuk share screen. Dengan yang saya omongkan gitu. Nah, baik, teman-teman pengawas, mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Jadi saya hanya akan bicara tentang model dan strategi pengawas di era new normal itu secara umum. Seperti apa dan bagaimana kira-kira strateginya, modelnya seperti apa secara umum yang saya yakin itu semuanya bisa dilakukan oleh teman-teman pengawas. Nah, kenapa? Karena begini, sebetulnya pandemi ini bisa juga dibilang wabah membawa berkah kayaknya di sini ini bagi teman-teman, bagi kita semuanya. Kenapa? Di satu sisi kita memang kaget tiba-tiba ya, kondisinya tiba-tiba yang kita tidak menyangka dan tidak membayangkan akan separah itu. Tiba-tiba wabah itu melanda di negara kita yang kita hidupnya kemarin sudah sangat normal, konvensional, sudah baik-baik saja, tiba-tiba harus mengalami banyak perubahan. Nah, ternyata perubahan ini, pintu masuk perubahan inilah yang kita sikapi. Ini adalah tantangan akan menjadi peluang bagi para teman-teman semuanya. Gitu. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, ternyata dulu sebelum ada kondisi COVID-19, teman-teman pengawas sudah biasa melakukan tupoknya, bahkan cenderung mungkin jenuh ya, itu aja. Kegiatan supervisi akademik, manajerial, membina, melatih, ya, seperti itu gitu. Nah, tiba-tiba sekarang ada pandemi, teman-teman pengawas heboh, teman-teman tidak hanya pengawas sih, semuanya ya di perguruan tinggi juga heboh, kita semuanya heboh. Bagaimana terus kemudian bisa mengakses semuanya aplikasi digital, semuanya langsung diakses, semuanya diinstal, semuanya. Nah, ternyata pandemi inilah membawa perubahan menuju tugas baru yang secara frontal kita harus berubah pada saat itu. Tugas masa depan di era 21 ini ternyata diawali dari pandemi ini oleh semuanya, kita semuanya. Nah, transformasi inilah
yang kita sikapi, transformasi pengawas dari era yang konvensional menuju era digital. Nah, banyak konsekuensinya, jadi banyak konsekuensinya dari transformasi ini, yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mau mengalami itu semuanya atau mau melakukan itu semuanya. Antara lain begini, menuju normal baru, transformasi ini tidak tiba-tiba, tapi pasti ada tahap-tahapnya gitu. Nah, ketika kita dulu pada kehidupan yang masih normal, pengawas menjalankan tugas biasa saja, sepertinya sudah hafal di luar kepala berpuluh-puluh tahun tugasnya itu, sehingga kadang-kadang menjadi jenuh. Ya, kadang-kadang menjadi jenuh. Tiba-tiba kemudian kita harus berubah struktur sosialnya, merubah kebiasaan hidup, mengubah kebiasaan pola pikir, pola kerja, merubah kebiasaan kepengawasan kita. Ini membawa satu konsekuensi yang kita mesti mencari cara, mencari jalan, mencari celah. Nah, semuanya bergerak. Sekarang ini semua masyarakat bergerak, guru bergerak, orang tua bergerak, siswa bergerak, pengawas juga bergerak karena harus menuju ke era yang pola pikir baru, kebiasaan baru, pola kerja baru dengan memanfaatkan aplikasi digital. Yang gaptek kayak saya itu termasuk harus segera bergerak ke arah yang tidak gaptek gitu. Nah, artinya di sini saya ya, bukan Bapak Ibu, saya ini ada di posisi digital imigran. Digital imigran itu saya gaptek teknologi, dulu waktu saya lahir nggak kenal teknologi, tiba-tiba saya harus meloncat menjadi digital native. Digital native yang terus harus memegang teknologi. Nah, mudah-mudahan tidak ada pada Bapak Ibu, tetapi ini pada saya. Nah, kalau Bapak Ibu mengalami begitu, berarti kita yang berada di posisi digital imigran ini harus segera bermetamorfosa menjadi digital native yang harus segera menyesuaikan dengan kondisi-kondisi pola kerja digital yang semuanya nanti bisa dikonversi kepada tugas-tugas kepengawasan. Ternyata perubahan pandemi di masa COVID itu membawa perubahan struktur sosial. Nah, pengawas itu bagian dari struktur sosial. Pengawas ini bagian dari struktur sosial, sehingga pengawas harus menyesuaikan perubahan. Teman-teman pengawas harus menyesuaikan perubahan ini. Karena apa? Perubahannya berubah, interaksinya dari nyata ke maya, perubahan pola pikir, ada keterpaksaan nanti akhirnya menjadi kebiasaan, karena akan terbentuk apa? Digital society. Kita sekarang menghadapi pada era digital society, masyarakat digital, tentu saja konsekuensinya adalah pemenuhan infrastruktur. Di sini pemerintah tentu harus memenuhi infrastruktur internet, jaringan internet harus lebih ditingkatkan ya, karena pada masa pandemi ini semuanya butuh internet. Kalau tidak bisa gratis ya paling tidak murah ini mestinya ya. Kalau tidak gratis ya paling tidak murah gitu ya. Kemudian memperbanyak jaringan di tempat-tempat mungkin semudah kalau kita keluar rumah sudah dapat wifi, tidak kendala geografis itu kita pahami semuanya, wilayah Indonesia seperti itu. Nah, oleh sebab itu pemenuhan infrastruktur untuk menuju digital society ini sangat penting. Saya yakin nanti masa pandemi berakhir, digital society ini masih tetap terus akan berjalan. Karena ke depan orang sudah akan menjadi terbiasa hidup ketika masa normal baru ini akan menjadi normal yang biasa saja. Zaman dulu sehat itu 4 sehat 5 sempurna, itu normalnya. Sekarang 4 sehat 5 sempurna udah kurang. Masih harus pakai masker, jaga jarak, ya, minum vitamin, istirahat cukup, olahraga. Nah, masih ditambah itu. Nah, nanti lama-lama pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, istirahat cukup, makan yang bergizi, ini akan menjadi hal-hal kebiasaan biasa yang seperti kita lakukan dulu-dulunya begitu. Nah, digital society juga akan begitu. Nah, pengawas akan masuk pada era digital society ini dengan perkembangan teknologi tadi. Pola kerja pengawas akan menyesuaikan dengan aplikasi-aplikasi digital. Jadi pengawasan, supervisi akademik, supervisi manajerial, pengawas ini sudah harus akan mulai ke sana gitu untuk mewujudkan digital society di dalam pengawas sendiri. Nah, kemudian kondisi masa depan digital ini tidak hanya pada masa pandemi, sehingga pengawas itu nanti akan pengawas ini akan menjadi pengawas yang smart gitu ya. Smart itu ya Bapak bisa menerjemahkan sendiri Bapak Ibu.
tangguh, smart, tough gitu ya, mau berinovasi, berkreasi, peduli dengan lingkungan, dengan tugasnya, dengan dipermudah dengan aplikasi-aplikasi digital. Nah, saya pengennya pengawas itu punya model yang seperti ini, gitu ya. Pengawas era digital nanti adalah pengawas yang bagaimana, yang memahami panduan kerja pengawas masa darurat penyebaran COVID ini, kita pahami, ternyata setelah kita memahami itu bermanfaat sekali untuk masa depan meskipun itu nanti tidak COVID gitu. Nah, kemudian juga memahami tentang pengawasan ya, pengawasan 5.0, kemudian juga memahami tentang kepangkatan online agar nanti tidak gagap, andai kata penilaian itu akan dilakukan secara online gitu. Nah, ini adalah model yang diharapkan bersama untuk seorang pengawas yang smart. Gitu. Nah, bagaimana strateginya? Strateginya antara lain, ini strategi yang saya usulkan saja, Bapak Ibu pasti punya strategi yang lain. Yang pertama tentu mengutamakan protokol kesehatan di era new normal ini, ya, dalam menjalankan tupoksi pengawas. Kemudian membuka pola pikir untuk perubahan. Ketiga, kreatif dan inovatif. Keempat, memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menjalankan tupoksi pengawas. Yang pertama, mengutamakan protokol kesehatan. Tentu kita dalam menjalankan tugas jangan abe, karena Bapak Ibu ini role model ya. Bapak Ibu pengawas ini role model. Andai kata protokol kesehatan itu bunyinya adalah pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, maka pengawas juga harus menjalankan itu karena role model. Meskipun kita yakinlah guru-guru kita, teman-teman kita itu sehat semuanya, tapi ini pengawas sebagai role model loh, dilihat guru, dilihat siswa, dilihat kepala sekolah. Jadi ya kita harus menjadikan contoh itu, apalagi masyarakat sekitar ya. Di desa saya ini yang namanya Pak Guru, Bu Guru, Pak Pengawas itu dibilangnya pokoknya Pak Guru, Bu Guru. Itu semuanya tanya kepada Pak Guru, tanya kepada Pak Guru. Nggak ngerti apa-apa, tanya kepada Pak Guru. Kemarin ada tetangga meninggal di rumah sakit karena di protokol kesehatan harus dimakamkan dengan protokol kesehatan meskipun bukan corona. Dia datang ke rumah, gimana Bu, ini kok harus begini? Saya bilang ikuti aja protokol kesehatan. Nah, saya membayangkan pengawas juga akan menjadi seperti itu di daerah masing-masing gitu. Nah, oleh sebab itu peduli lingkungan itu penting ya, peduli lingkungan misalnya. Ada guru, ada siswa tidak menggunakan masker, tidak cuci tangan, kita memang tetap harus mau menegur itu. Meskipun cara menegurnya dengan bahasa yang enak. Peduli dengan sekolah binaan, kita lihat sekolah binaan sudah menjalankan belum dan sebagainya, ini sudah menjadi tugas yang biasa. Yang bagi saya yang saya tekankan adalah yang keempat, gembira. Dalam menjalankan tugas, empati kepada kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Kenapa harus gembira? Karena gembira itu meningkatkan imun, Bapak Ibu. Jadi gembira, selalu tersenyum itu meningkatkan imunitas kita. Nah, itu yang saya tekankan pada yang pertama. Kemudian yang kedua, membuka pikir untuk perubahan. Ada kemauan untuk selalu belajar, baik dari referensi, dari orang lain, maupun dari lingkungan sekitar. Saya tidak akan mendetailkan ini, Bapak Ibu pasti sudah bisa menerjemahkan. Manajemen waktu, semua orang punya waktu 24 jam sehari semalam. Jadi bagaimana di era ini yang kita harus cukup istirahat tapi juga harus bekerja, Bapak Ibu harus punya manajemen waktu yang baik untuk kesehatan fisik dan mental kita. Nah, prinsip belajar sepanjang hayat dari berbagai sumber bagi saya saya mengibaratkan bahwa otak kita itu adalah seperti gelas yang diisi air. Andai kata gelas itu kita minum terus, dituangkan terus, diberikan kepada orang lain, kita minum, kalau nggak diisi lama-lama akan kosong. Nah, saya selalu punya prinsip seperti itu, bahwa otak kita itu seperti gelas yang berisi air. Kalau dituang terus, diminum terus, nggak diisi, pasti akan kosong. Nah, yang berikutnya adalah kreatif dan inovatif. Pengawas bisa memberi ide-ide kepada guru, kepada kepala sekolah, atau kepada siswa sekalipun untuk tema-tema yang menyesuaikan sekarang ini, yang menyenangkan ya, tidak harus yang kognitif, tapi bisa yang afektif. Beri tugas jangan selalu kognitif, misalnya bisa memberikan begitu pada gurunya ya, hal-hal afektif, membuat cerita, membuat gambar, membuat cerpen, membuat puisi tentang pandemi ini sudah membuat siswa tidak terlalu jenuh dan tidak terlalu terbebani.
Kemudian karena akses teknologi itu di berbagai wilayah berbeda, tidak memburu-buru untuk segera mengumpulkan tugas. Nah, ini selalu diingatkan kepada guru agar juga nanti bisa tidak memberatkan kepada siswa. Tadi di TV juga masih kita lihat di Atambua harus pergi ke warnet karena tidak ada sinyal, semuanya kumpul di warnet. Nah, memberikan ide, masukan, meskipun sederhana tapi menyelesaikan persoalan. Pengawas harus kreatif dan inovatif mengkonversi pemantauan tugas guru, penilaian kinerja guru. Tidak usah sesuai dengan yang kemarin standarnya terlalu tinggi, misalnya standarnya harus seperti ini di masa pandemi, karena guru sudah melakukan ini, kita konversilah ke situ, gitu. Kita konversi kepada tugas-tugas yang harus dilakukan oleh guru. Nah, inovasi itu akan berhasil jika, ada syaratnya Bapak Ibu. Nah, syaratnya ya ini, cocok dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat atau dianut oleh masyarakat kita, ya berarti sivitas akademika di sekolah gitu ya. Kita punya nilai-nilai yang sama tentang masa pandemi ini. Memang harus diperkenalkan paling tidak sosialisasi melalui iklan, model, kerjasama dengan media, karena kalau tidak pasti susah inovasi itu akan berkembang. Nah, ada nilai bersama, manfaat di era new normal ini apa saja, kebutuhan, kepercayaan, partisipasi. Nah, ini pengawas akan belajar ke sana. Ini tema-tema hal-hal yang perlu diperhatikan ketika inovasi itu akan berhasil. Nah, bisa memanfaatkan modal sosial, Bapak Ibu pengawas ya, bisa adanya nilai gotong royongan lokal, dijadikan tema-tema dalam kepengawasan. Legitimasi sosial dan kultural tokoh ini penting, modal simbolik. Legitimasi masyarakat ini akan patuh pada pengawas sekolah menjadi tokoh di lingkungannya, ini akan menjadi sumber dan modal sosial bagi pengawas. Semua komponen sekarang bergerak, saling membantu, orang tua, mitra, alumni. Nah, ini semuanya bisa dimanfaatkan oleh pengawas untuk bersama-sama mendukung belajar dari rumah ini. Bagaimana tema-tema yang menyenangkan, yang tidak jenuh, yang sedikit kita tidak harus selalu kognitif, tapi juga afektif, psikomotor, dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh pengawas. Terima kasih, saya cukup singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.